Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, meninjau langsung ketahanan rumah hunian modular sekaligus menyalurkan bantuan logistik berupa beras bagi warga terdampak bencana di Desa Lubuk Siduk, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis, 22 Januari tahun 2026. Dalam peninjauan ini, Menko AHY memeriksa kondisi fisik rumah modular, mulai dari konstruksi, kekuatan dinding dan lantai, hingga kelayakan hunian saat hujan, sekaligus berdialog dengan warga setempat. Rumah seluas 18 meter persegi ini dirancang sebagai rumah tumbuh mandiri dan disiapkan untuk 163 kepala keluarga. Selain mengecek hunian, Menko AHY menyerahkan bantuan 2 ton beras yang akan didistribusikan kepada warga terdampak bencana. Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal aman menjadi fondasi penting pemulihan pasca bencana. Peninjauan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, aparatur desa, serta relawan, untuk memastikan distribusi bantuan dan pembangunan hunian sementara berjalan tepat sasaran dan cepat. Kehadiran Menko AHY disambut antusias warga, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pasca bencana. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka datangi lokasi longsor di Kampung Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung dampak bencana serta penanganan di lapangan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi longsor dan menyapa para petugas dan warga setempat. Hingga kini para petugas masih terus berjibaku melakukan proses evakuasi. Mengenakan kemeja biru, Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan para petugas di lapangan dan meninjau langsung dari pekarangan rumah yang selamat dari longsor. Gibran juga berbicara atau berbincang dengan warga korban longsor yang masih bertahan di lokasi. Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, ada Bapak Herman Suryatman. Pak Herman, saat ini Wapres Gibran Rakabuming Raka sedang berada di lokasi, meninjau lokasi longsor di sana. Apa saja kemudian agenda yang akan dilakukan oleh Wapres Gibran di sana, dan apa instruksi yang disampaikan oleh Wapres Gibran kepada Pemda setempat? Pak Herman, mohon maaf, boleh dibuka dulu audionya, kami tidak bisa mendengar suara Anda, Pak Herman. Ya, silahkan Pak Herman. Mohon maaf Mbak, kalau hari kemarin saya seharian di lapangan sampai malam, ya pagi tadi saya standby di Bandara Hussein untuk melakukan operasi modifikasi cuaca dengan teman-teman dari BMKG dan BNPB, BPBD ya. Jadi saat ini saya baru selesai dari Bandara Hussein, jadi belum ke lapangan, saya belum update posisi terakhir. Yang jelas hari ini Pak Wapres ya meninjau langsung ke lapangan, ya didampingi oleh Pak Bupati, Pak Wakil Gubernur, ya, dan tentu petugas kami juga ada di lapangan, dan kami antisipatif. Yang jelas dua hal yang menjadi fokus kami. Yang pertama adalah pelaksanaan evakuasi, ya, evakuasi korban 80 orangan yang belum ditemukan, dan yang keduanya kami harus memberikan layanan terbaik bagi para pengungsi yang hari kemarin sudah diberikan santunan oleh Pak Gubernur, sehingga para pengungsi hari ini relatif berkurang karena sudah ngontrak rumah, sudah pindah ke rumah saudaranya, dan santunan kemarin 10 juta per kepala keluarga itu cukup, ya, baik untuk kontrak maupun untuk makan minumnya, sehingga jumlah masyarakat di pengungsian sekarang relatif terbatas. Tetapi tetap kami perhatikan, kami sudah siapkan di lapangan dapur umum yang kapasitasnya bisa memberikan bantuan makan untuk 750 orang.
Baik, Pak Herman, saat ini selain mengevakuasi warga korban longsor yang masih tertimbun material longsor, apakah warga yang ada di permukiman di sekitar lokasi longsor juga dievakuasi untuk mencegah potensi longsor susulan di wilayah sekitar yang terdampak longsor saat ini? Ya, tadi sudah sampaikan bahwa warga masyarakat yang langsung terdampak ya direct itu 113, 23 selamat, dan tentu itu kami evakuasi ke balai desa ya kemarin, dan warga masyarakat lainnya kurang lebih ada 500-an, itu warga masyarakat RT RW sekeliling ya di daerah sekitar lokasi longsor. Jadi kami antisipasi, kami mitigasi warga masyarakat yang ada di sekitar daerah longsor atau lokasi longsor, kami evakuasi juga. Ini tentu berdasarkan asesmen dari BPBD dan Basarnas. Jadi warga yang punya risiko ya terjadi terdampak bencana, ya kita antisipasi bencana susulan ya, kita antisipasi, mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun terjadi longsor susulan, ya warga yang rentan, ya warga yang dimungkinkan terdampak, itu kami evakuasi. Jadi kemarin ada 500-an warga yang dievakuasi ke balai desa, dan sebagian besar itu sudah diberikan santunan. Hari ini mulai berkurang karena mereka mencari rumah kontrakan, ya ada juga yang tinggal di keluarganya, dan santunan itu cukup baik untuk kontrak ya maupun untuk makan minum sehari-harinya. Baik, terakhir Pak Herman, ini menyambung pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jabar dan juga Pak Herman di segmen sebelumnya. Apa tindakan tegas yang akan dilakukan untuk menindak atau membenahi alih fungsi lahan yang berakibat buruk pada lingkungan sehingga menyebabkan longsor, sehingga tragedi serupa tidak akan kembali terulang di masa mendatang, Pak Herman? Ya bagi siapapun ya yang tidak memiliki izin, ya tidak memiliki landasan hukum, ya memanfaatkan tanah, mengalihfungsikan lahan, tentu ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ya kami langsung tutup begitu usahanya di lapangan, dan ini sudah kami lakukan untuk beberapa usaha yang mencoba melakukan alih fungsi lahan tanpa ada perizinan ya dari pemegang otoritas. Kami turunkan Satpol PP Pemprov Provinsi Jawa Barat sinergi dengan Satpol PP Kabupaten, langsung di polis lain, langsung di Satpol PP lain ya, ditutup. Adapun bagi badan usaha yang melakukan alih fungsi lahan ataupun kegiatan usaha ternyata izinnya sudah keluar, ya kami lakukan peninjauan, kami lakukan evaluasi. Jadi bukan sewenang-wenang ya, untuk kepentingan masyarakat. Apabila ada risiko banjir dan longsor, apabila ada risiko bencana, ya kami lakukan evaluasi, kami lakukan peninjauan. Misalnya kemarin ada pengembang di Kabupaten Bandung, izinnya sudah lengkap, tapi ada pengaduan masyarakat karena masyarakat khawatir terjadi banjir dan longsor. Ya kami turun ke lapangan dan kami hentikan sementara. Sekali lagi, bagi yang sudah turun izinnya kami hentikan sementara. Kita evaluasi kembali, ya kita kaji tepat kembali, terutama dari risiko banjir dan longsor. Apabila nanti terbukti secara teknokratis, secara akuntabel ada risiko banjir longsor, ya kami hentikan. Tentu sinergi dengan kabupaten kota. Dan apabila aman, baru bisa dilanjutkan kembali. Jadi Pemprov Provinsi Jawa Barat, ya Pak Gubernur sangat tegas, yang melanggar langsung kita hentikan. Ya, kalau sudah ada izin, ya kita evaluasi, kita hentikan sementara. Baik, terima kasih. Ya, pokoknya prinsip dasarnya terima kasih Bapak Herman Suryatman, nomor 1. Sekretaris Provinsi Daerah Jawa Barat, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan semoga proses evakuasi berjalan lancar dan korban yang hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih. Ya pemirsa, isak tangis pecah di posko informasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban tak kuasa menahan duka saat mengetahui sanak saudara dinyatakan meninggal dunia. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya masuk dalam daftar korban meninggal dunia yang tertempel di posko informasi. Duduk kalau pas sakit, ibu sakit, pas sakit. Ada untuk bapak ibu. Di
Di saat yang sama, seorang warga juga sampai jatuh pingsan mengetahui keluarganya bernama Nur Hayati meninggal dunia. Bahkan ketiga anak dari korban juga belum ditemukan keberadaannya. Nur Hayati baru satu orang, anaknya Dini Hayati sama Astri sama Mendai belum ketemu. Untuk kondisi Ibu Nur Hayati sendiri seperti apa, Bu? Belum mau lihat. Atau kondisinya Oh, udah meninggal. sudah meninggal? Iya. Itu tinggal di desa mana, Bu? Desa Marga Jaya. Desa Marga Jaya. Dia di kampung dingin. Oh iya, udah apa ini? Jadi maksudnya desa Pasir Langu. Pasir Langu. Berarti tinggal satu orang lagi belum ketemu. Tiga anak-anaknya. Selanjutnya yang terlibat itu kan cuma RT 5 di RW 11 Kampung Pasir Kuning dan RT 1 di RW 10 yang imbas pecah. Pokoknya tetap di RT 5 RW 11 di Pasir Kuning itu 20 rumah ini mutlak dasar pokok yang langsung ke terjang dari hutan. Hingga saat ini petugas gabungan dari BNPB, TNI Polri dibantu relawan masih melakukan pencarian, sementara para korban telah diungsikan ke kantor desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, hari kedua tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian puluhan korban yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Petugas berhasil menemukan sejumlah korban tidak utuh dengan total 12 kantong jenazah. Pelaksanaan operasi SAR terhadap bencana tanah longsor hari ini menginjak hari kedua. Pencarian akan dilakukan lebih intensif dengan mengerahkan ratusan personel TNI, Polri, dan relawan. Menurut Kepala Basarnas dan Siaga SAR Bandung, pencarian dengan kekuatan penuh ini berharap bisa cepat menemukan korban. Data terakhir, petugas berhasil menemukan sejumlah korban tidak utuh dengan total 12 kantong jenazah. Bahkan untuk membantu pencarian, Basarnas juga mengerahkan anjing pelacak dan alat berat. Kekuatan yang terlibat ini masih update, di mana unsur-unsur yang sudah hadir, khususnya dari TNI, 3 angkatan saya lihat, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut khususnya juga terlihat, kemudian juga dari badan kepolisian. Tidak cuma personil, peralatan alat berat juga sudah dihadirkan